yang diadakan khusus kepada saya pribadi Minggu malam Senin. Kali ini kita akan meneruskan kajian kita tentang masalah kaum payah, kebetulan dengan kaum payah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap pengajian kita mendapat faedah ya. Ini adalah pengetahuan agama, yang pengetahuan agama ini amat penting sekali kepada kita, yang sangat diperlukan ketika kita sudah berumur. Kalau sudah berumur, yang amat dipentingkan itu adalah ilmu. Saya membaca artikelnya, tulisan terakhir daripada Burhanuddin Yusuf, namanya Habibie ya tulisan. B.J. Habibie, Burhanuddin Yusuf Habibie. Nah, beliau apakah tulisan itu tulisan penyesalan beliau atau bagaimana, wallahu a'lam. Mungkin saya pernah nge-share tulisan wallahu a'lam di WA. Yang saya tangkap dalam tulisan beliau itu, B.J. Habibie itu, para hadirin rahimakumullah, orang yang pintar, yang pernah kuliah di Jerman, yang bisa membuat pesawat dengan teknologi yang canggih, dan beliau sukses bisa bikin pesawat, perusahaan pesawat, dan anak-anaknya pun juga sukses dalam urusan dunia gitu. Tapi ketika terakhir beliau mau meninggal, itu akhir-akhir umur beliau, lalu menulis cukup menyesal. Andai kata bisa diganti ilmu itu, dia akan memilih ilmu agama. Punya mobil mewah banyak, rumah besar, anak-anak berada dari luar negeri dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Nah, apakah kira-kira bapak mau seperti itu kira-kira? Panggil anaknya, Pak, saya nggak bisa datang, saya ada seminar. Satu lagi, saya masih di Amerika, Pak, nggak bisa hadir. Bapak ini sakit. Kalau bapak misalnya dalam keadaan sakit yang membawa kepada kematian, yang mengharapkan kehadiran anak-anak cucu-cucu bapak yang hadir di sekeliling bapak, kira-kira begitu ya kira-kira? Atau mati sendirian di rumah? Enggak, pastilah kita ingin kalau kita sudah mau meninggal itu, mana si Udin hadir, nah, mana si Galuh hadir, nah, maunya begitu. Ini kita meninggal, anak 5 tidak ada satupun di rumah, cucu-cucu tidak ada juga di rumah, dipanggil semua sibuk. Nah, apa kira-kira seperti itu kita meninggal? Bapak-bapak, nah itu yang penyesalan yang ditulis di Habibie. Jadi kalau memang kita udah guru dulu ya, belum ingat itu sekumpul. Jadi Yasin itu dibaca aja tiap hari. Dulu waktu 90-an itu kita membaca Yasin kan 2 kali dibaca, maghrib dibaca, subuh dibaca 2 kali. Di Zawakatil Waqi'ah itu kan dibaca subuh aja, khusus subuh. Tapi ketika 90-an itu 2 kali dibaca, maghrib dibaca, subuh dibaca, 2 kali dibaca. Mungkin ya beliau punya memimpin begitu karena memang dalam keadaan anak pesantren, anak pondokan itu tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tapi kan mereka sehat aja. 2 kali dibaca. Jadi baca Yasin tiap hari. Jangan sekali-kali mengharapkan anak membaca Yasin di kuburan, karena belum tentu. Ya kita banyak anak, nanti anak kita kalau aku mati ada aja kira-kira yang membacakan Yasin di kuburan. Belum tentu. Patok kuburan bapaknya hilang, ada dilihat anak yang kuburan. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis ya sebelum kita masuk sub ini yang sangat terkenal sekali. Hadis Bukhari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Bukhari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas,
as-sihah wal farah. Ini sering dibaca ustaz-ustaz ini. Ada dua nikmat maghbunun yang orang itu kebanyakan manusia itu terlena. Nah, ya, nikmat yang terlena yang terlupakan sama sekali, tidak terperhatikan. Fihi ma katsirun minan nas. Banyak sekali dia. Manusia itu terlena dengan nikmat dua macam ini. Lupa. Yang pertama adalah as-sihah, pertama kesehatan. Yang kedua adalah al-farah, yang ini adalah kelapangan waktu. Nah, dua macam. Sehat dan kelapangan waktu itu dua hal yang sangat luar biasa. Nah, di mana ketemunya duanya itu? Dua-duanya itu bisa ketemu di mana? Intinya adalah di majelis ta'lim. Kalau sembahyang berbeda. Bapak misalnya sakit waktu sembahyang, apa libur sembahyangnya? Sembahyang, libur ya? Libur. Tetap sembahyang. Begitu juga sibuk. Bapak amat sibuk ketika sembahyang, waktunya sembahyang kan? Sembahyang. Nah, nggak bisa dilewatkan sembahyangnya. Tapi kalau majelis ta'lim ini nggak hadir, Pak Jianto hadir, alhamdulillah. Ada sibuk beliau. Nah, Ustaz tidak bisa hadir, Ustaz kenapa? Sakit, ya kan? Nah, itu. Kenapa lagi tidak bisa hadir? Saya sibuk, Ustaz. Nah, dua macam. Dua macam yang ketemu itu di majelis ta'lim. Hadir di majelis ta'lim. Nah, pasti terkumpul dua-duanya. Nah, ini namanya cara guru mensyukuri nikmat yang tertinggal itu adalah pengajian. Hadir ke majelis ta'lim. Kalau sudah sakit, nah beda, sudah sakit. Sakit itu orang sakit itu pasti sibuk, sibuk dengan kesakitannya. Jangankan yang sakit sibuk, orang lain aja sibuk. Misalnya Pak ya, bapak pian sakit, pian anaknya tahu sibuk juga. Kenapa jadi aku sibuk ngurusin bapak di rumah sakit? Nah, tahu sibuk. Apalagi yang sakit itu sibuk dengan kesakitannya. Nah, dua ya nikmat yang luar biasa tadi, yang orang terlalai itu di majelis ta'lim. Makanya majelis ta'lim itu dikit banget Pak, pasti sedikit. Ini aja kelihatan banyak. Coba kalau di situ dah, di Bakapai itu jauh lebih banyak ke sana. Nah, lihat ya, di Bakapai itu banyak, apalagi di mall tidak ada apa-apanya ini. Nah, sedikit sekali. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pengajian itu sedikit sekali. Ya berbeda ya Pak ya, dengan pengajian yang ulama-ulama khas seperti di Banjar yang kita hadir 20.000 orang. Itu ketika zaman guru aja, zaman guru sekumpul. Terus kali hadir itu 10.000, 20.000 yang hadir. Nah, itu banyak sekali. Satu pun orang tidak ada berbicara kalau guru berbicara. Di khusus ketika guru itu ketika tahun 93 itu mengajar ke Darussalam pesantren. Di semua kelas itu dibuka waktu kelas 3, kelas 1 sampai kelas 3. Di bawah ya guru ulun beliau, guru Darussalam itu merokok di bawah lotengnya merokok. Sini dia ada loteng, kita di atas loteng, ada aula besar. Sini ngomong. Itu yang di bawah itu nah, gurunya tuh berhenti merokok. Ini pengajian. Padahal sini dia seloteng, menegur di bawah. Kayak melihat Pak, mau ngajarin, perhatikan walaupun misalnya pada tidak melihat membuka kitab, berada di bawah. Ya, yang penting jangan merokok, ya jangan merokok pengajian. Adanya sampai berapa kita kan pengajian gitu, nah sampai sayang sama istri melihat pengajian. Nah, jadi dua tadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang orang terlena ya dengan nikmat itu adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu yang lapang. Jadi sehat itu adalah mahal. Nah, bagaimana supaya sehat? Ya tentu kita memelihara makanan. Jangan ini yang gampang saja. Sahabat itu ketika seorang tabib di Madinah itu jarang ada pasien. Nah, jarang ada pasien. Lalu
nggak ada pasien ini, ibaratnya dokter lah, nggak ada pasien. Lalu sahabat-sahabat mengatakan sejak hijrah Nabi ke Madinah itu mereka sehat walafiat. Orang-orang Madinah pun juga sehat. Apa yang dilakukan mereka? Dia berkata kepada tabib itu, kenapa kalian ini kok sehat? Ya jarang datang hadir ke sakit ke tempat saya. Nah, mereka mengatakan kami itu sehat, kami makan ketika kami lapar. Kami berhenti makan sebelum bisa nggak kira-kira? Belum nggak bisa. Kecuali amat bisa ya, berhenti sebelum kenyang. Kayaknya nggak bisa itu. Apalagi makanannya nyaman ya, kambing, apa namanya tasmiahan, ada kambing, ada opor ayam, nah tahu banget ini bersama plastik dalam kantong. Itu masalahnya nyamannya itu, nyamannya itu, ya kita tidak tahan. Sahabat-sahabat Nabi itu tahan. Makan apa adanya, udah 2-3 biji kurma sudah. Nah, kalau kita korma yang 1 talam itu udah makan kenyang habis, mau masukkan ke kantong pulang. Coba, tapi kan boleh aja ya kan? Nah, yang punya korma itu paling, teman mulut orang beli papan nih. Ada namanya rutang di Makkah itu boleh ambil sekaup, ambil masuk plastik, ambil masuk plastik. Sampai sekaup begini ambil masuk, sekaup lagi ambil, lagi yang punya korma. Orang Indonesia nih, tamaknya biar aja begitu. Ya asal yang lain jangan ini aja. Tabarakallah. Subhanallah. Nah ya tadi kami makan ketika kami lapar. Kami berhenti makan sebelum. Nah, kita belum lapar, udah kenyang, udah makan. Lapar udah belum. Malah kita makan. Nah belum. Nah ini maka ujian Nabi itu Al-Maidah itu apa namanya pokok segala penyakit itu perut ini. Orangnya beliau perut. Dalam hadisnya begitu. Pokok segala penyakit itu adalah perut. Apa yang kita makan, apa yang kita minum. Nah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesehatan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ini kisah sedikit nih dalam tafsir yang kita baca agak menyimpang. Kalau untuk dikatakan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu sehat, tentu sahabat-sahabat Nabi itu adalah umurnya panjang kan begitu ya? Nah, iya benar ya. Kebanyakan umur sahabat itu adalah panjang ya. Umur beliau adalah panjang. Tapi namun bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi namun bahwa umur Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih 63 tahun. Nah, menurut riwayat ini Rasulullah SAW wafat di usia 63 tahun. Abu Bakar Siddiq wafat beliau di usia 63 tahun. Umar bin Khattab wafat di usia 63 tahun. Ali bin Abi Thalib wafat di usia 63 tahun. Sama Bapak 73 tahun. Berarti hebat daripada sahabat-sahabat Nabi. Nah, kenapa demikian? Nah, menurut yang saya baca, sebenarnya yang tersehat di dunia itu tidak ada selain Nabi Muhammad SAW. Itu pertama. Loh kenapa jadi Nabi meninggal usia dalam 33 tahun, 63 tahun? Nah, asbabnya pernah Nabi Muhammad SAW itu memakan racun yang ditaruh yang bernama hindun. Yang bernama hindun. Oleh orang-orang Yahudi yang disuruh dibayar oleh orang Yahudi untuk meracuni dan mengasih makan kepada Nabi Muhammad di kambing, kaki kambing. Nah, Nabi itu Pak sangat suka dengan kaki kambing. Makanya ada sop kaki kambing di klub itu. Sop kaki kambing, telinga kambing, kaki kambing, lidah kambing. Nah, kaki kambing. Jadi kalau mau pian menuruti apa namanya sunnah Nabi, pian enggak usah makan kambingnya, kaki kambingnya aja. Makan
kambingnya kaki kambingnya nggak beda. Kalau menurut sunnah Nabi, kalau bisa makan daging kambing, kaki kambing ya dimakan. Mau deh kira-kira. Nabi itu suka kaki kambing. Ternyata ya, dalam penelitian kaki kambing itu ternyata hebat. Ada mengandung bermacam-macam kelebihan kaki kambing. Jadi orang-orang yang meneliti kenapa jadi Nabi suka. Nah, ketika Nabi suka kaki kambing, akhirnya seorang Yahudi ini diupah untuk memasak kambing dan kaki kambing itu disuruh makan. Lalu apa yang terjadi? Nah, Yahudi ini mengatakan bahwa apabila seorang nabi dan rasul dia tidak akan mati. Itu beretikatnya begitu. Tapi apabila dia bukan nabi dan rasul dia akan mati. Akhirnya dimakan. Sahabat Nabi juga makan. Nah, sahabat Nabi itu meninggal. Nah, kemudian dia interogasi, akhirnya mengaku dengan ucapan yang tadi bahwa Nabi Muhammad SAW kalau memang Nabi tidak mati. Nah, akhirnya dia dikisas, tapi dia sudah masuk Islam. Dikisas kenapa? Karena dia meracuni sahabat Nabi dari mati. Nah, rupanya racun yang ada di kaki kambing itu bukan diam, tapi tetap bekerja. Dalam usia puluhan tahun baru bekerja dan Nabi meninggal. Tapi kalau misalnya Nabi itu tidak sehat, tidak bisa menawan antibodi kepada racun itu, Nabi meninggal dalam beberapa hari. Nah, itu asbabnya, menunjukkan bukan karena 63 itu asbab ilmiah ya. Tapi kalau yang asbab takdir Tuhan itu kembali kepada Allah Ta'ala ya. Sebab asbab ilmiahnya begitu. Nah, jadi memang bapak-bapak ya, umur itu juga menentukan atas di tangan kita. Kita mau sehat, ya silahkan. Kalau bapak mau mati, makan aja racun, cepat mati. Iya kan? Nah, makan apa pak? Baik guru, udah minum seember, mati dong kan? Nah, artinya apabila kita mau melihara kesehatan, makanan bergizi, minuman dan lain-lain, menurut sebagai penelitian dokter itu tidak salah. Apa kata dokter? Minumlah air putih. Iya, begitu. Ini jarang minum air putih. Minumannya Sprite, Coca-Cola, Fanta, segalanya itu. Bir bintang, bir hitam. Apakah minuman lain? McDonald, Manson. Ada lagi yang harus berduit, Capicus. Itu orang harus berduit tuh. Bikinan Palu di Sulawesi, Capicus. Makanya rusak. Itu apakah dia panjang umur? Saya yakin tidak akan panjang umur. Yang kita memelihara makanan olahraga ini pun belum tentu, apalagi yang tidak memelihara kan. Nah, dibuktikan Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu umurnya 125 tahun, panjang umurnya, sehat walafiat. Nah, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kisahnya tadi ya, kisah umur Nabi Muhammad SAW. Apa tadi ya? Saya sampaikan tadi ya. Saya pendek tadi. Nah, ini lah. Nah, baik. Ini ada hubungannya kepada orang fadilah yang melayang. Termasuk fadilah kepada orang yang menandu ya tadi, yang menandu orang meninggal. Ya. Yang menandu orang meninggal. Kemarin kita sudah membicarakan orang yang menyembahyangkan ya kan, yang menyembahyangkan dia juga dapat satu qiraat, kemudian ikut ke kubur dia dapat satu qiraat. Mal qiraat ya Rasul kami saja berlebur seperti gunung Uhud dia dapat pahala. Nah, bahkan orang yang menandu ini apa nih? Yang membawa ini nah, yang memikul itu disunatkan wudu bukan ya kan? Sunat wudu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Darqutni, "Idza mata rajul min ahli jannah." Apabila telah meninggal dunia seorang laki-laki yang dia ahli surga. Kira-kira ahli surga itu tanda-tandanya kayak apa? Tanda-tandanya tentu adalah seorang saleh, ya, ulama, punya karismatik, wara, bertakwa, beberapa kali disembahyangkan di masjid. Nah, contoh kayak terus kumpul yang hadir ribuan orang menyembahyangkan.
itu tanda orang soleh. Yang memikul dia. Iza mata rajul min ahlil jannah istahyallahu azza wa jalla. Bahwa Allah Subhanahu wa taala merasa malu untuk menyiksa ya azza ay mu'adziba man hamalahu wa man tabahu wa man salla alaihi. Iza apabila meninggal seorang laki-laki yang dia ahli surga, maka Allah Subhanahu wa taala merasa malu untuk mengazab kepada orang yang memikul, yang menanggung orang meninggal itu, wa man taba'ahu, dan orang yang mengikuti sampai ke kubur, wa man salla alaihi, dan orang yang mensalatkan. Makanya orang ulama-ulama yang meninggal udah nangis ikut sembahyang. Kalau yang preman kosan nggak usah sembahyang, karena jangan tetap aja sembahyang kan, kasihan juga. Abu ya Kisarwani dan angin. Nah, orang soleh bersembahyang, ayo nangin. Nah, gimana kira-kira orang soleh? Darussalam ya, semuanya orang soleh dan angin. Siapa yang meninggal? Nah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu, itu kisah dari saya dapat hadis riwayat dari Qutni. Nah, makanya yang memikul, yang mengikuti itu luar biasa kepada orang yang soleh tadi. Orang yang tidak soleh gimana? Tetap aja disembayangkan, tetap aja. Jangan orang ada soleh juga terus disembayangkan mereka juga. Jangan dia udah mulai ya. Baik, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya beberapa referensi buku ya, yang mana-mana terbaca ya. Baik, hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qal marru bi janazatin. Telah lewat bi janazatin dengan seorang jenazah, fasnu alaiha kharam. Maka kemudian mereka memuji atas mayat itu adalah kebaikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. Nabi SAW berkata, bersabda ketika orang lewat ini, kemudian orang memuji si fulan ini murah, si fulan ini baik, si fulan ini ahli ibadah, si fulan ini sering membantu saya. Nabi mendengar pujian Nabi, wajabat, dia berkenan mendapatkan kebaikan, wajib dia mendapatkan kebaikan. Semua baru bi'ukhra fasna alaihi syarran. Kemudian lama-lama ada juga seorang jenazah yang lewat. Kemudian ada orang fasna alaihi syarran, yang mengatakan bahwa orang itu adalah buruk, pekerja jahat. Faqala sallallahu alaihi wasallam wajabat, Nabi berkenan dia mendapatkan keburukan. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu an, ma wajabat? Apa itu wajabat? Berkenan atau wajib? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza asnaitum alaihi khairan wajib." Apabila kalian yang mengatakan bahwa mayat itu adalah kebaikan, maka dia pun mendapatkan kebaikan. Lahul jannah, dia mendapatkan surga. Wa ta'asnaitum 'ala syarr, apabila kalian mengucapkan bahwa si mayat itu adalah buruk, tidak baik, kewajiban lahuna, maka dia akan mendapatkan neraka. Nah, ini menjadi sebuah dalil apabila setelah selesai meninggal itu, maka imamnya itu isyhadu ala hadhil maidah min ahlil khair. Itu kan? Pernah dengar ya? Apa yang dikatakan makmum? Khair. Nah itu, ada yang begini, apa itu? Nah, isyhadu ala hadhil maidah min ahlil khair. Atau yang laki-laki, isyhadu ala hadzal mait min ahlil khair. Lalu makmum menjawab khair, walaupun makmum itu tidak tahu ini siapa mayat ini, tidak tahu. Husnudzan. Wah, aku udah tahu, jadi aku udah tahu, biar aja husnul khair. Nah, apalagi kita udah tahu, udah kenal sama si pulang-pulang, udah kenal khair sudah. Nah, husnul. Tapi kalau dia tahu kan bahwa orang tuh pernah dulu, udah bagus mencuri ayam dulu. Diam aja sih. Nah, ini menjadi dalil antum syuhada Allah fil ardh. Dan engkau kata Nabi adalah orang yang menyaksikan di bumi. Nah, makanya disebutkan isyhadu ala hadzal mait min ahlil khair. Nah, ada yang apa ya? Ada yang kalau ini Ustaz Abdul. Saya percaya tapi
pernah menemui juga usyhudu. Usyhudu ada baiknya itu menurut dalam sintaksis bahasa Arab salah. Isyhadu yang betul. Bukan usyhudu. Usyhudu itu timbangan oktolo namanya. Kata layak tolo ini ada. Isyhadu yang betul. Mungkin keliru aja sih ya. Keliru aja. Bukan tidak tahu. Itu kalau orang yang tahu, ya, yang ustaz-ustaz yang bapak-bapak yang ada tahu di bahasa Arab ada tahu juga. Bukan usyhudu. Ulun tak akan percaya pas mendengar bujuran usyhudu. Bilang Ustaz apa? Usyhudu itu orang asyidu yang betul. Asyidu af'ilu gimana? Ada hadzal yang baik khair. Nah, kalau menurut yang menurut dengar ya dari guru sekumpul seperti itu. Begitu juga doa yang dibaca guru Allahumma bihamdi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alla tu'adziba hadzal mayt gitu. Bukan ditambah. Begini kalau dengar nih. Begini. Allahumma bihamdi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alla tu'adziba ruh hadzal mayt. Bukan ada rohnya, tidak ada. Itu rohnya tidak ada. Karena mayat ini tidak punya roh. Tidak punya roh mayat itu. Guru sekumpul tidak pakai roh. Ini entah ustaz ini menambah atau apa, ada tahu ya. Kita tambah di sini sendiri kalau wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Belum kalau ceramah itu biasanya diberhentikan ceramah karena menyinggung gurunya. Tapi yang disampaikan yang benar, ada takut juga mau diberhentikan ceramahnya, kesalahan. Ya. Biasanya begitu, Pak. Ustaz-ustaz itu bila tidak disukai, pas menyinggung imamnya kan, belum sering menyinggung imam tuh kadang-kadang. Imamnya itu suka apa namanya ya, bacaan yang cabut-cabutan itu kan. Surah Al-Baqarah ayat kedua, surah Al-Imran itu suka banget itu. Padahal bacaan di kitabnya itu kadang-kadang gitu makanya yang kita dengar, yang kita baca itu kalau membaca ayat itu suratan kamilatan, baca satu surat yang sempurna, qul huwallahu ahad sampai habis. Itu lebih mulia daripada ayat-ayat cabutan itu. Tapi yang ayat-ayat dicabut itu keren. Pas kita sampaikan begitu, Jumat depan dari bakalan lagi dipanggil, Ustaz menyinggung imamnya ada ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ya udah apa-apa lah, biar aja sampaikan. Itu resiko para ustaz ya. Nah baik, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi itu dalil dari Pak ya bahwa disebutkan kebaikan. Nah, apa yang kira-kira nih ya Pak ya? Apa yang kira-kira supaya kita ini mendapatkan keberkahan, husnul khatimah, mati beriman. Nah, itu apa kira-kira? Satu saja. Yang pertama adalah dapat ampunan Tuhan. Itu yang penting. Dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jago ya itu kuncinya deh. Dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ini jangan diturutin ya kisahnya ya. Saya sebuah kisah yang dalam kitab Allahumma shalli ala Muhammad. Riyadhus Shalihin. Ya, ada kisah zaman Bani Israel. Nabi Muhammad ini duduk di Madinah, lalu berkisah kepada para sahabat-sahabat. Hanya dengan fa'innamal a'malu binniyat. Hanya dengan niat ingin bertaubat. Seorang preman yang bajingan, yang dosanya banyak lah. Nah, terkenal preman ini adalah seorang pembunuh. Lalu dia bunuh ya. Kebanyakan pembunuh dia ahli. Pokoknya membunuh itu ahlinya. Sampai kebanyakan pembunuh dia hitung. Pembunuh banyak juga. Misalnya membunuh nih 99 orang dibunuhnya. Nah, kita membunuh 1-2 orang aja sudah preman tanya. Ini 99 orang. Nah, lalu mau mencari ustaz di mana ada? Itu nah di Krepok tuh nah ada ustaz itu nah. Nangganan awak itu nah. Di Parak Bani Hajar itu nah. Ustaz itu nah datang dia ke sana. Nah, kalau bahasa hadisnya itu namanya rahib itu bahasa Indonesia namanya pendeta. Zaman dulu kan, bukan zaman Nabi, bukan zaman Bani Israel. Dia datang ke tempat orang yang dinilai alim, dinilai ahli ibadah. Dia menanya, nah, kira-kira Ustaz
Saya ini membunuh sebelum 9, banyak dosa sudah. Bukan hanya membunuh, minum dan lain-lain, cuma yang membunuh ini, saya membunuh. Ada kira-kira celah bisa tobat diterima oleh Allah Ta'ala? Ya, terima Tuhan kalau saya bertobat. Kata ustadznya yang barusan ini, wah sampai ini banyak banget dosa karena bekalan dia punya Tuhan. Naik berita dia benar-benar dibunuhnya ustadz itu. Dibunuhnya. Dia cari lagi tanya-tanya di mana ada ustadz. Itu di kuburan Pasar Baru. Ustadz halus saja ustadznya. Iya. Dicari lagi ditanya, ya ustadz, kiai atau orang soleh, celah tobat aku ada nggak? Aku sudah membunuh 100 orang, termasuk kematian tadi. 100 orang ya. Nah, dia ustadz yang bijak ini. Dia ada celah sampean tobat itu ada. Cuma syaratnya jangan di sini, jangan tinggal di kampung di sini lagi. Sampean pergi ke sana ke Martapura sana. Di sana orang banyak ahli ibadah. Pindah ke negeri sana. Jangan diam di kampung. Lalu dia pergi mengembara, dia mau ke sana ke Martapura naik kuda. Nah, di tengah jalan, Pak, mungkin di mana di Tanjung kan ibaratnya. Tiba-tiba sakit perutnya, apakah meninggal? Nah, meninggal dicabutlah malakal maut di pinggir di tengah jalan. Lalu datanglah malaikat rahmat, lalu datang juga malaikat azab. Ujian malaikat rahmat, dia ingin bertobat. Ini orang laki-laki ini, mau bertobat membunuh ini, akan kubawa ke surga. Dia bertobat, niatnya dia sudah bertobat, cuma dia meninggal aja di sini. Nah, ujian malaikat azab, dia belum nyampe ke Martapura dia, baru di jalan sini. Ujian malaikat azab tidak bisa. Aku ambil, aku bawa ke neraka. Lalu ada malaikat yang ketiga yang datang ke sana, menghakimi 2 malaikat tadi. Ini malaikat rahmat yang membawa ke surga, ya ini malaikat azab yang membawa kepada neraka. Dia malaikat yang adil yang ketiga ini membijaksanai sebagai hakim. Begini saja kisahnya, begini. Sekarang kita ukur yang mana kira-kira negeri dia yang bejat, yang membunuh, kampung dia pembunuh tadi, yang dimana kampung orang-orang saleh yang bertobat kepada Allah Ta'ala, yang mana lebih dekat. Diukurin dari Martapura ke situ, dari Balikpapan ke situ diukurin. Yang mana lebih dekat, maka apabila lebih dekat ke sana, maka ke sana akan mendapat. Apabila lebih dekat ke kampung yang maksiat, dia masuk neraka. Apabila lebih dekat kepada kampung yang taat, dia akan masuk ke dalam surga. Diukur. Kemudian lebih dekat ke kampung yang orang saleh, biqadri sibrin. Kalimat dibaca itu hadisnya, biqadri sibrin. Sibrin itu adalah sejengkal, segini sejengkal. Rupanya jadi jatuh raba begini, kembali kayak gitu dah. Nah, sejengkal ini. Nah, uji malaikat rahmat dekat kepada kampung yang orang ahli ibadah, dibawalah ke dalam surga. Ini kisah dikisahkan, cuma jangan dituruti. Ini cocok dikisahkan kepada preman-preman. Cocok aja. Tapi jangan dituruti kalau orang saleh ya. Hanya dengan niat aja. Itu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pian-pian rajin duduk di majelis salim, rajin zikiran, rajin tahlilan, la ilaha illallah, orang meninggal tahlilan dapat akhiran, alhamdulillah. Apalagi ya, la ilaha illallah. Itu kepada orang yang paling nama a'malu dunia tadi. Nah, baik para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meninggal tadi ya, meninggal. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan Allah, tentang orang soleh yang tadi meninggal ya. Nah, ada ayat ini, ayat Al-Quran terakhir surah An-Nazi'at, amma yatasa'alun. Apa ya? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Wa qala al-kafiruna ya laitani kuntu turaba. Sebelumnya itu ayat yang bapak yang hafal nih sebenarnya.
Dzalikal yaumul haqq ya. Dzalikal yaumul haqq. Yauma mar'u apa ya yaumal qad yauma yanzurul mar'u ma qadamat yadah ya. Yauma yanzurul mar'u ma qadamat yadah. Ini adalah hari kebenaran, yakni hari kiamat. Ketika seseorang yang dia memandang segala amal perbuatannya di depan matanya, kebaikan dan keburukannya dihadapkan kepada dia. Wa qala al-kafirun, maka berkatalah orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Hai, celaka betul aku ini. Kenapa aku tidak dijadikan sebagai debu? Itu lagunya. Kenapa aku tidak dijadikan sebagai debu? Kenapa aku jadi manusia? Jika aku jadi debu saja. Kalau jadi debu tidak ada masalah, tidak ada disiksa dan tidak ada surga. Jadi debu. Nah, tapi dia jadi manusia. Nah, ini kata-kata orang kafir nanti di akhirat. Wa qala al-kafirun ya laitani kuntu turaba. Nah, kenapa aku enggak jadi tanah aja? Nah, kita ini Pak, para hadirin, bahwa asal usulnya ada dari tanah. Ya, maka kalau dicium begini kalau Bapak ada mandi sebulan, tanah tuh. Makanya ada bahasa orang tuh, mailah ada mau kalanggar juga, kamu udah mau ke masjid, awak sudah bawa tanah ya gitu ya. Maka biasanya kalau sudah tua itu jarang mandi. Paling bisa 2 hari sekali belum mandi ya. Beda kayak anak-anak muda 2 kali mandi harum terus. Nah, kalau sudah tua malas mandi dingin. Badan bau tanah. Biar misalnya 2-3 kali mandi diginikan nah ada rasanya apa namanya itu? Dagingnya itu. Nah, dagingnya itu. Tanah kita kan dari asalnya dari tanah. Untuk turaba. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah karena kita dari tanah hanya kembali ke tanah. Cuma ada barang yang dirahasiakan Tuhan yang dititipkan kepada kita, namanya disebut dengan roh namanya. Oleh ruhu min amri rabbi. Salah roh itu adalah perkara Tuhan. Wa ma utitu illa qalila. Diberikan pengetahuan kecuali hanya sedikit. Nah, inilah kelangsungan ini. Makanya disebutkan kalau orang meninggal itu qul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang pulang bin pulang, meninggal dunia, berita duka dan lain-lain lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dulu berasal dari Tuhan ya, rahasia itu kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan itu terjadi kepada kita? Sunat mengatakan itu kalau kita mendengar, melihat ada orang meninggal. Mendengarkan lewat terbuat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau mendengar orang meninggal, oh di situ fulan ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya ulangi tadi. Yang pertama, Pak, untuk menggunakan kesehatan dan kelapangan waktu itu hadir di majelis taklim. Kalau kita tidak bisa hadir di mana-mana di tempat-tempat lain, apakah kita hadir di masjid-masjid lain? Boleh kita silakan. Tidak mesti harus di Darussalam. Di mana ada majelis taklim boleh diikuti. Memang kita tidak Pak ya, tidak kalau orang Banjar itu namanya sayup, kasep kalau orang Sunda. Bukan terlambat ya, untuk menuntut ilmu agama itu bukan terlambat. Dimanapun ya, majelis taklim umum seperti ini boleh ya. Atau misalnya intensif itu biasanya itu datang ke rumah, ada buku, ada kitab yang dibacakan, itu lambat Pak, lambat. Cuma pasti ya belajar, karena memang para hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, kayak guru sekumpul itu amat luar biasa memelihara adab. Bila sini al ilmu yukta walayati alai. Apa artinya itu? Al ilmu
yongta walaya tiale. Ilmu keberkahan ilmu adalah didatangi, walayu ta'ala, bukan ilmu yang mendatangi, gitu ya. Gitu ya. Makanya Sidin itu sangat memelihara sekali. Ada enggak beliau ceramah di masjid mana ceramah, diundang di mana, tidak pernah. Beliau ceramah di masjid Sidin seorang, di langgar Sidin seorang, baru ceramah. Tapi kalau di tempat orang lain diundang, di apa, memelihara hadis itu. Al-ilmu yu'ta walayata. Ilmu itu adalah orang yang datang, bukan ilmu yang mendatangi. Nah, tidak seperti kita ini, kita hadir semua di sini, Pak ya. Ustaz dipanggil ke sini, hadir bacaan hadis. Wallahu a'lam. Karena ya, sekarang kalau tidak kayak gitu, kalau kita tidak hadir, siapapun ulun juga, Pak. Kalau tahu kita misalnya ada pemuda, ada bakalan buku-buku muka itu dulu bakalan. Makanya yang terbaik itu kayak guru-guru di pesantren. Dia selalu buka buku, buka kitab, buka buku. Kadang-kadang murid dia bertanya, mau tidak mau ya buka kitab. Nah begitu juga pengajian mau tidak mau ini kitab ini dibuka. Tidak sebiji kitab. Ini yang ada kitabnya. Kalau tidak ada kitabnya kan tidak yang dibuka. Saya ada bukunya ya. Saya tidak alergi untuk membaca kitab yang putih, yang kitab kuning kan. Ada orang teman-teman tidak mau kalau buku putih ini. Tidak mau dia, harus kita kuning. Ada juga orang yang buku putih kita kuning kadang-kadang bisa. Ada juga. Kalau ulun enggak ya buku putih ulun buka. Apalagi ada terjemah. Saya tahu kalau ada terjemahnya aja dibaca. Ada susah-susah mengartikan ya. Karena kita kuning pasti susah, Pak. Susah mengartikan, berat. Kalau tidak lama di pesantren berat. Bukan kitab yang besar lagi, membawa kitabnya aja kekenalan. Nah, kalau ada kitab yang sudah diterjemahkan, saya pernah membaca kitab ini, pernah ada terjemahnya ya. Nah, ini juga pernah namanya. Ini namanya Lu'lu' wal Marjan, ada terjemahnya juga. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggunakan tadi ilmu. Nah, orang yang meninggal ketika dia sedang menuntut ilmu itu mati syahid. Nah, pahala mati syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan sedang menuntut ilmu. Nah, kayak kita ya bapak-bapak, ya nih nanti minggu depan niatkan lagi untuk hadir, Mudah-mudahan itu menjadi berkah menuntut ilmu. Ya, bapak berniat nanti minggu depan hadir lagi. Nah, niat. Kalau memang intensi pengajian itu hari-hari, tiap hari, sore belajar, malam belajar, pagi belajar, sore belajar, malam belajar, pagi. Itu anak-anak santri. Kita kan bukan santri, Pak. Maunya kita ini mendengar sedikit, ilmunya banyak, amalnya sedikit, masuk surga. Maunya itu. Ujar guru Saman maunya kayak gitu. Mengaji kada, beramal kada, mati masuk surga. Kayaknya mana? Karena amalnya itu memang latihan ya. Jadi ada guru ya yang disebut dengan guru merabi itu, guru merabi manusia itu guru dua dia punya tugas. Yang pertama adalah mengasih ilmu, yang kedua adalah memimpin amal. Jadi dua, mengajarkan ilmu, yang kedua memimpin amal. Jadi amal itu dipimpin. Nah itu disempan. Nah ilmu dikasih, amal. Jadi ada satu pengajian itu yang ada pengajiannya, tidak ada pengajian, hanya beramal aja. Kayak murid Seman ada murid khusus itu 40 orang malam Kamis itu tidak ada pengajian, tidak ada pengajian. Habis menangis itu baca burda, ramai banyak orang duluan. Baca burda, ulangan, baca doa dan lain-lain, tahlil ulangan. Kalau ada yang tidak pulang, ada yang tidak pulang. Yang tidak pulang itu orang yang tua-tua. Sudah yang mau mati-mati lah kalau anak muda kalau diterima Sidin. Masih muda nggak usah. Ini yang tua-tua aja yang mau matian, yang kira-kira 10 tahun mati diterima. Ya. Diterima. Sama guru sama dulu pernah ketemu ya. Apa syaratnya tuh jauh beda. Mulai Sidin itu khusus syaratnya kada boleh ada televisi di rumah. Nah, itu yang sanggup nggak? Ada TV nggak di rumah jadi? Nggak ada TV kok. Jangan jadi buang, disuruh buang TV.
Kalau ada DP gak usah jadi muridku jadi. Maka kita nih DP semua di rumah, apalagi ada HP 4 bisa HP. Jadi yang murid yang tua-tua ini tidak ada diceramahin, tidak ada diceramahin. Satu malam itu, ya, habis kurang lebih jam 9, jam 10 atau setengah, itu apa yang dibaca? Dalailul Khairat dibaca. Dalail dibaca. Tapi yang membaca dalailnya satu biji. Dalail itu kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, yang pernah tahu nih Dalailul Khairat kan? Itu dibaca satu biji. Habis selesai satu biji, kemudian sembahyang. Sembahyang 50 rakaat, 100 ya. 50 kali sembahyang berarti 100 rakaat. Sampai subuh. Habis subuh makanan. Habis makanan, jam 4 makanan. Ya, habis itu sembahyang subuh. Itu aja. Tidak ada pengajian. Semua murid-murid sini tuh bahramah semua. Soleh semua. Soleh semua. Nah, artinya tuh amal ibadahnya tuh keras. Kadang kayak tadi, aku kalau sampai ibadah gitu, mati masa sore ya langsung. Nah, maunya kita tadi kada beribadah, kada berilmu, mati masa surga. Nah, kada mau, dia harus rajin ibadah, rajin pengajian, hujan tetap pengajian, rajin ibadah. Ketika dia malas sedikit, dilawan malas, baca salawat dan lain-lain. Nah, tidak bisa santai-santai, tidak bisa. Nah, baik-baik bapak-bapak yang dirahmati, mungkin ini saja, ini sudah lewat Isya ya, untuk Isya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada faedah dan harapan kita semoga corona ini cepat berlalu. Ini cukup mengkhawatirkan. Ini katanya di Balikpapan bertambah katanya. Di Indonesia bertambah. Tahu vaksinnya sudah datang belum? Tanggal 2 nih. Nah, apakah ya, sama Ustaz Agus mungkin masih diisolasi? Sudah selesai. Sudah keluar ya? Iya, sudah sehat ya? Karena masih isolasi di rumah. Oh, isolasi mandiri ya? Ya, seperti itu ya. Jadi ada teman dulu juga kena juga, cuma isolasi mandiri juga 1 bulan di rumah. Kemudian tanya, kenanya kok kayak apa? Karena di masjid kan banyak yang di masjid kena juga. Ada yang mati, ada yang enggak. Tapi dia enggak mati sih, terus jadinya mati rasa. Ketika dimakan tuh tidak ada rasa. Tidak ada rasa. Ini apa nih, bakso? Tidak ada rasa bakso, sama aja semua. Jadi, tapi sembuh ya, tapi sembuh. Kita ya tidak ada keinginan sih mau kena itu Pak. Kita menghindar, jangan membayangkan. Nauzubillah min dzalik ya. Nauzubillah.